Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita kembali membahas lanjutan tafsir surah Al-Maidah. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas ayat ketiga daripada surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma subiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam zalikum bis ila akhiril ayat. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama daripada surah Al-Maidah, di mana pada ayat pertama disampaikan kepada kita, uhillat lakumul bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, bahwa kita telah dihalalkan seluruh binatang ternak illa ma yutla alaikum, kecuali yang tertera atau terbaca dalam kitab. Pada ayat ketiga ini menjelaskan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an. Makanya pada ayat ketiga ini menafsirkan ayat illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah terbaca atau termaktub dalam Al-Quran sebagai pengharaman, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 10 macam binatang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita konsumsi, yang pada sesungguhnya begitu banyak ciptaan Allah di muka bumi ini, tapi hanya sedikit yang diharamkan. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ada yang memilih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya sedikit yang diharamkan. Masih banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa binatang-binatang yang diharamkan, yaitu pertama, hurrimat alaikumul maitat. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakan bangkai. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa yang dimaksud dengan bangkai itu sesuatu binatang yang mati yang tidak sempat kita potong secara syar'i. Ini nanti dijelaskan secara rinci pada ayat ini mana-mana yang dimaksud dengan bangkai, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, waddamu, darah. Darah ini juga Bapak Ibu yang saya muliakan adalah sesuatu yang najis. Makanya kita juga diharamkan meminum darah. Tapi yang dimaksud di sini damun maspuha, darah yang mengalir. Makanya suatu ketika Ibnu Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya, bagaimana hukumnya memakan limpa? Kata Ibnu Abbas, itu dibolehkan memakan limpa. Apa namanya itu, Athena, Manue dan lain-lain sebagainya. Sahabat mengatakan, ya Ibnu Abbas, limpa itu berasal dari darah. Makanya Bapak biasa melakukan, suatu ketika ada teman yang membeli limpa lalu disimpan di kulkas, mati lampu 1 hari 1 malam. Ternyata limpa itu
mencair. Betul memang apa yang dikatakan sahabat. Ya Ibnu Abbas, limpa itu berasal dari darah. Kata Ibnu Abbas, itu limpa memang berasal dari darah, tetapi tidak sama hukumnya dengan darah. Yang dimaksud diharamkan di sini damun masfuha, darah yang mengalir. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua interpretasi ulama tentang bagaimana hukum darah yang dibakar lalu membeku. Bagaimana hukumnya itu darah yang dimasukkan di bambu lalu dibakar lalu membeku. Biasakan dipakai orang yang kurang darah dan lain sebagainya. Ada dua interpretasi ulama. Pertama mengatakan itu dibolehkan karena itu bukan damun masfuh, bukan darah yang mengalir. Ini pendapat yang pertama, membolehkan. Yang kedua, dia mengatakan tidak, itu kan asalnya dari darah, lalu dibakar lalu membeku, asalnya dari damun masfuh. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, lahmul khinzir, memakan daging babi Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi perlu diketahui, para ulama memberikan interpretasi bahwa babi itu hanya diharamkan memakan, tapi memanfaatkan kulitnya setelah disamak menurut petunjuk Nabi itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga anjing, memang jelas haram dimakan, tetapi memanfaatkan kulitnya itu juga dibolehkan. Begitu juga kambing. Makanya ada sahabat memiliki kambing lalu dia mati, dia biarkan begitu. Dia mengatakan itu bangkai, lalu Nabi lewat. Tidak. Sesuatu yang bangkai yang tidak dipotong dengan syar'i, meskipun dia kambing, boleh dipergunakan kulitnya, disama, diambil tanduknya. Bapak Ibu yang semuanya, yang diharamkan adalah memakan dagingnya bangkai atau babi atau anjing. Bapak Ibu yang semuanya, masyarakat. Tapi ketika diambil lalu dibersihkan, lalu disama, dikeringkan, maka dia bisa dimanfaatkan menurut keterangan para sahabat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bih, apa yang dipotong selain daripada nama Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sesuatu yang dipotong selain daripada nama Allah, maka itu dikategorikan bangkai. Lalu terjadi interpretasi ulama. Bagaimana hasil potongan ahlul kitab, Nasrani dengan Yahudi? Ulama mengatakan itu boleh kita makan, sepanjang tidak terdengar ketika dia memotong binatangnya, hewannya, bukan atas nama Allah. Ini juga yang terjadi. Bagaimana hukumnya daging yang datang diimpor dari luar negeri, Pak Bu? Misalnya dari Australia, dari negara lain. Lalu bagaimana kehalalannya tentang pemotongan? Di dalam kitab Halal wal Haram karya Profesor Dr. Yusuf Kardawi mengatakan bahwa binatang yang dipotong oleh ahlul kitab itu dibolehkan secara umum kita makan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian lebih jauh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bangkai. Yang pertama adalah wal munhanikatu. Kalau ada binatang yang tercekik lalu mati, tidak sempat dipotong, itu dikategorikan al-maitah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, kalau ada binatang al-mauquzah wal mauquzatu,
dipukul. Misalnya ada ayam kita, sila daki lalu mi, lerengko sisang mi, nakenai, mati, kita tidak sempat potong. Itu juga bangkai Bapak Ibu yang semuliakan. Ataukah ada yang memasukkan binatang dalam karung ayam atau apa saja lalu dipukul dalam karung sampai mati? Dalam hukum Islam itu juga dikategorikan wal mauquza, binatang yang haram dimakan, dikategorikan sebagai bangkai karena tidak sempat dipotong Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian al-mutaraddiyah, ada binatang yang jatuh, misalnya jatuh di sumur lalu dia mati, atau jatuh dari ketinggian lalu mati tidak sempat dipotong, itu juga dikategorikan bangkai Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya wan natihah Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian akal sab'u, binatang yang diterkam oleh binatang buas. Hanya kita dapatkan ayam dibawa oleh anjing, itu juga adalah haram hukumnya, kecuali anjing yang dipelihara lalu dilatih, lalu kita latih untuk memburu dengan membaca bismillah ketika dilepaskan anjing itu. Ketika ada yang dibawa pulang, dia gigit dibawa pulang, dia tidak makan, maka itu halal Bapak Ibu yang saya muliakan. Akal sabau illa ma zakaitum. Kesemuanya tadi ini binatang-binatang yang jatuh, dipukul, diterkam binatang, dilempar dan lain sebagainya, illa ma zakaitum, kecuali dia sempat dipotong, maka itu hukumnya halal dimakan Bapak Ibu yang saya muliakan. Cuma para ulama berbeda pendapat bagaimana bentuk modelnya sempat dipotong. Apakah karena hanya bergerak kakinya atau berkedip matanya, jarga kampai panina, itu sudah bisa dipotong. Ternyata para ulama Bapak Ibu yang saya muliakan mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud bergerak kakinya, bergerak sayapnya, berkedip matanya, itu masih ada harapan untuk hidup. Tetapi kalau ada binatang bergerak kakinya tapi itu gerakannya untuk mati, itu dikategorikan tidak sempat dipotong Bapak Ibu yang saya muliakan. Misalnya kan ketumanu makado, padahal makado nero makado matena nah. Kedo aja na makado, tapi makado itu gerakan untuk matinya. Tapi yang dimaksud di sini ketika dia bergeraknya masih ada kehidupan. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu kita sempat potong, maka dikategorikan halal, bukan bangkai Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini juga berlaku ketika ayam ditabrak mobil. Ini juga berlaku ketika kita memotong ayam misalnya, ya nanti betul-betul kita sudah yakin mati, baru dilempar ke dalam air panas. Ikan banyak sekarang belum betul-betul mati, ketika sudah dipotong dia lempar ke air panas, maka menjadi syubhat, apakah air panas yang membunuh dia atau kepotongannya. Bapak Ibu yang saya, makanya ketika ingin melempar ke air panas, nanti betul-betul sudah diyakini mati, maka dikategorikan itu halal. Tapi kapan belum diyakini mati lalu kita lempar ke air panas, sebagian ulama mengatakan itu masuk dalam kategori bangkai. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa antas taksimu bil azlam. Ini juga perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab dulu Bapak Ibu yang saya muliakan, dia mengundi nasibnya dengan memanah. Kalau ada sesuatu yang dia ingin capai, dia memanah. Kalau dia kena panah itu atau tidak, di situ ukurannya. Dan ini menjadi haram
setelah masuk Islam Bapak Ibu yang saya muliakan, mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian wa masubiha ala nusubi, mohon maaf saya lupa, wa masubiha ala nusubi. Kalau ada yang binatang dipotong lalu dipersembahkan di berhala, itu juga haram hukumnya. Misalnya kita bawa kambing ke kuburan lalu dipotong di sisi kuburan, maka itu juga haram. Kita bawa kambing di atas bulu nenek lalu di situ kita potong, itu juga wa ma subiha 'alan nusuk, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa antas taqsimu bil aslam, begitu juga mengundi nasib dengan anak panah. Zalikum pis, semuanya ini kalau dilakukan, zalikum pis, itu adalah perbuatan orang-orang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik itu Bapak Ibu yang saya muliakan adalah orang yang mengatakan dirinya beriman, tetapi perbuatannya lebih banyak melakukan dosa daripada kebaikan dan kemaslahatan. Itulah disebut dengan fasik. Zalikum fis, perbuatan ini adalah perbuatan fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat selanjutnya, lanjutan ayat ini, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu ya Muhammad. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah meridai Islam sebagai agamamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maknanya ini ayat, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan telah kusempurnakan agamamu. Makanya ketika turun ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh sahabat bergembira. Mereka bergembira bahwa agama kita sudah sempurna. Allah telah memberikan nikmat yang cukup kepada kita. Dan yang terpenting adalah Allah meridai Islam sebagai agama kita. Kecuali Abu Bakar, dia menyendiri. Abu Bakar menangis, sangat bersedih. Kata sahabat, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak bergembira dengan kami hari ini di haji wada yang dimasuk al-yaum? Di haji wada ini Allah telah menyempurnakan agama kita, sudah menjelaskan tentang hukum halal haramnya makanan. Apalagi yang menjadikan kamu ya Abu Bakar menangis? Kata Abu Bakar, yang membuat saya menangis ketika sesuatu yang sudah kita lakukan. Kalau kita andaikan Bapak Ibu yang saya muliakan, seorang kuli bangunan, dia telah membangun secara sempurna seluruh rumah, maka apakah kuli bangunan itu masih tinggal untuk membangun, memperbaiki bangunan itu? Sahabat mengatakan, tentu dia sudah pergi ya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, begitulah pemahaman saya. Kalau agama kita ini sudah sempurna, nikmat Allah sudah sempurna, agama kita sudah diridai, maka yang saya bayangkan bukan kesempurnaannya, kecintaan saya kepada baginda Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan diambil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat saya menangis, bukan kesempurnaan agama, bukan karena nikmat agama, tetapi yang saya bayangkan Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya mencintai baginda Rasul, barulah para sahabat menangis. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata 80 hari setelah turunnya ini ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Betul. Setelah Rasul kembali ke Madinah melaksanakan haji wada, 80 hari setelah itu beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang dipahami oleh Abu Bakar sehingga dia menangis, tidak ikut bergembira dengan para sahabat. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun diharamkan bangkai, darah, daging babi, tercekik, terjatuh, terpukul, apa kata Allah? Pamaniturra fi mahmasatin, barang siapa yang terpaksa dalam memakan makanan ini, terpaksa yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sudah kelaparan, tidak ada lagi makanan yang bisa berdampak kepada kematian kita, pamaniturra fi mahmasatin, terpaksa kita gaira mutajanifil is, bukan tujuannya untuk melakukan dosa, tapi hanya sekadar menyambung hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi meskipun ke-10 macam ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dalam keadaan terpaksa, maka boleh kita memakan secukupnya Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai dengan ketentuan syar'i. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah pelajaran kita di subuh hari ini, bahwa inti pelajaran kita di subuh hari ini, begitu banyak sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, hanya dijelaskan 10 macam dalam Al-Quran yang diharamkan, ditambah dengan 2 dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu binatang buas yang memiliki gigi taring dan burung yang memiliki cakar diharamkan, tetapi banyak juga yang memilih makanan yang haram daripada yang halal. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Mari kita menutup acara pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tadallana zamban illa ghafarta wa la dainan illa faratta wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaitaha wa yassarha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma fiq laqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.